Halo gengs, balik lagi di Ketizen. Udah lama banget ya Ketizen gak upload video baru. Sorry banget, karena Ketizen lagi coba ngeramein Instagram. Tapi ternyata susah banget ya dapetin follower di Instagram. Nah, buat kamu yang punya Instagram, yuk support Ketizen dengan cara follow Ketizen ID di Instagram. CATIZENID. Di sana, Ketizen bakal post info-info pendek yang mungkin kurang cocok kita bahas di YouTube. Ada info unik dan penting yang disajiin dalam single picture dan carousel. Terus di weekend kita akan have fun dengan video-video lucu dan konten seru lainnya. Selain itu juga, nanti bakal ada podcast. Jadi harapannya Ketizen bisa hadir di berbagai media, baik itu visual, audio, dan audiovisual. Dan menjawab kebutuhan bucin meong semua. Tolong support Ketizen ya, gengs. Bahasan kita kali ini adalah asupan kucing hamil dan menyusui seperti yang udah Ketizen janjikan. Nah, Ketizen udah baca 2 jurnal ilmiah tentang ini, yaitu yang pertama Nutritional Approach of Pregnant Queens and Neonate Cats, terus yang kedua Food Intake and Nutrition During Pregnancy, Lactation, and Weaning in the Dam and Offspring. Seperti biasa, link kedua jurnal ini akan Ketizen taruh di deskripsi. Jadi, Ketizen bakal bahas kesimpulan penting dari kedua jurnal ini ya, gengs. Semoga bermanfaat buat kamu yang lagi ngerawat kucing hamil dan menyusui. Plus, kedepannya Ketizen juga bakal bahas tentang rawat kitten. So, please subscribe, hidupin notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan infonya. Kita bahas jurnal yang pertama dulu nih, gengs. Judulnya Nutritional Approach of Pregnant Queens and Neonate Cats. Nah, jadi di dalam jurnal ini kita akan nemuin alasan pentingnya kenapa kita ngebahas tentang nutrisi dan asupan untuk induk hamil. Jadi pada masa kehamilan, induk kucing dengan massa atau berat yang rendah tidak menelan cukup banyak makanan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhannya sendiri, menyebabkan ia akan melahirkan anak-anak yang ringan bahkan kematian. Sedangkan induk kucing yang obesitas cenderung menghasilkan janin yang besar dan memiliki kecenderungan akan komplikasi seperti distosia. Sebenarnya asupan seperti apa sih yang dibutuhkan kucing hamil dan menyusui? Pertama, level protein yang lebih tinggi dibutuhkan oleh kucing dalam masa pertumbuhan, hamil, dan menyusui. Kedua, kebutuhan akan air meningkat selama kehamilan karena perluasan kompartemen cairan ekstraseluler, jaringan ibu dan janin, serta laktasi atau susu, sehingga air minum harus selalu tersedia setiap saat. Ketiga, DHA sangat penting untuk induk kucing dan janinnya, juga penting untuk pengembangan syaraf dan retina normal pada anak kucing. Omega 3 dan 6 juga sebaiknya ada dalam makanannya. Breeder biasanya menambah nutrisi kucingnya dengan kalsium, vitamin D, dan makanan kaya kalsium selama hamil dan menyusui. Namun dilihat dari sudut pandang gizi, suplemen kalsium, vitamin D, dan nutrien lain tidak diperlukan, dan bahkan bersifat kontraindikasi bila menggunakan diet seimbang. Ini dapat menyebabkan pengapuran, deformitas janin, getaran, kejang, demam, dan tanda lainnya. Setidaknya 2 minggu sebelum melahirkan, mereka harus disediakan makanan yang berkualitas tinggi dan mudah dicerna, serta sesuai untuk masa kehamilan dan menyusui. Mengubah diet pada awal masa reproduksi membiarkan induk kucing menyesuaikan diri dengan makanan baru. Jadi gitu ya, gengs, kalau mau ganti makanan ke yang baru itu sebaiknya di awal-awal periode kehamilan, supaya lebih gampang untuk beradaptasi. Nah, terus karena tadi ya yang dibutuhkan oleh induk kucing salah satunya adalah protein yang tinggi, kita juga bisa kasih makanan kitten sebenarnya ke mereka, karena memang makanan kitten itu punya kandungan protein yang tinggi, teman-teman, untuk pertumbuhan kitten. Jadi cocok untuk kita kasih ke induk kucing yang lagi hamil dan menyusui. Kita balik lagi ke jurnal. Pada minggu kedua kehamilan, induk kucing mengalami peningkatan konsumsi makanan dan kebutuhan energi pun secara bertahap meningkat. Kucing bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang selalu tersedia, dan itu adalah sistem yang paling cocok untuk masa reproduksi. Induk kucing yang hamil akan mengalami kenaikan berat badan secara bertahap selama kehamilan karena adanya janin, plasenta, jaringan terkait, dan cadangan yang diperlukan untuk ketika menyusui. Pada awal masa pertumbuhan janin, khususnya sepertiga akhir masa kehamilan, terdapat pengurangan bertahap ruang perut yang tersedia untuk proses pencernaan setelah makan. Disarankan menyediakan makanan beberapa kali sehari ditambah dengan makanan yang dapat meningkatkan energi dan makanan padat gizi. Ringkasannya, beberapa faktor dasar direkomendasikan selama kehamilan, mudah dicerna dan makanan khusus untuk fasenya. Nilai energi dikendalikan sampai minggu kelima.
porsi kecil pada sepertiga akhir masa kehamilan, namun diberikan secara sering. Kita lanjut ke jurnal yang kedua ya, ini judulnya Food Intake and Nutrition During Pregnancy, Lactation and Weaning in the Dam and Offspring. Jadi sebenarnya sejauh yang udah gue baca, jurnal kedua ini isinya nggak jauh beda sama jurnal yang pertama. Justru malah menguatkan isi dari jurnal yang pertama tadi. Nah, di sini disebutkan apa aja sih yang dibutuhin oleh induk kucing ketika mereka hamil dan melahirkan atau menyusui. Nah, pada kucing jumlah taurin pada makanannya adalah yang paling utama. EPA dan DHA yang memadai dapat meningkatkan kemampuan belajar, ingatan, dan penglihatan anak kucing. Kemudian laktasi bertahan selama kurang lebih 7-8 minggu. Jadi jumlah energi yang besar diperlukan untuk mempertahankan proses ini. Di sini juga disebutkan, seperti di jurnal yang pertama tadi, bahwa cara terideal untuk mencapai syarat pemberian nutrisi pada kucing hamil adalah dengan menerapkan free choice feeding atau makanan selalu tersedia dengan catatan makanan tersebut padat nutrisi dan mudah dicerna. Konsumsi air pun meningkat secara signifikan pada masa menyusui. Air harus selalu tersedia sepanjang waktu. Jurnal ini juga menyebutkan tentang para breeder. Breeders biasanya memberikan suplemen tambahan kalsium untuk induk, suplemen mineral, dan produk susu dengan keyakinan suplemen tersebut dapat memastikan sehatnya perkembangan janin dan produksi susu yang memadai. Namun ternyata kalsium ini terkait erat dengan hormon seperti paratiroid dan kalsitonin yang bila berlebihan dapat berdampak pada kondisi eklamsia. Tanda klinis dari eklamsia ini antara lain ataksia, kaku, dan kejang-kejang. Jurnal ini juga menyebutkan tentang kolostrum. Seperti yang kita ketahui, kolostrum itu adalah susu pertama yang diproduksi oleh induk. Jadi fungsi kolostrum ini adalah untuk mentransfer perlindungan imunitas pada anak kucing yang baru lahir. Selama minggu pertama kehidupan, mereka bergantung secara pasif pada antibodi yang ditransfer melalui kolostrum. Kolostrum hanya diproduksi selama 24 jam setelah melahirkan dengan konsentrasi antibodi terbanyak pada 8 jam setelah melahirkan. Setelah 4 minggu, susu saja sendiri tidak lagi menyediakan energi dan nutrisi yang cukup untuk mempertahankan perkembangan kucing yang baru lahir, sehingga transisi pada makanan padat harus dimulai. Makanan kering dapat dicampur dengan air atau susu dengan perbandingan 1:3 untuk membentuk bubur. Kalau lebih memilih makanan kaleng, perbandingan 2:1 dapat digunakan. Pada usia 5 minggu, anak kucing dapat mengkonsumsi makanan semi-solid. Seiring dengan tumbuhnya gigi antara 21-35 hari setelah lahir, anak kucing mampu mengunyah dan mengkonsumsi makanan kering pada usia 5-6 minggu. Jadi nggak cuma membahas tentang induk kucing yang hamil dan menyusui, secara sekilas jurnal ini juga membahas tentang makanan yang harus dikonsumsi oleh anak kucing, gitu teman-teman. Sebagai bonus, gue juga akan kasih lihat apa aja sih asupan yang udah gue kasih ke Momo waktu dia ngelahirin dulu. Jadi beberapa saat setelah melahirkan itu, Momo belum bisa minum sendiri, gengs. Gue harus kasih bantu dia untuk minum lewat sendok. Nah, jadi gini caranya. Makan pun juga kayak gitu, jadi harus pakai sendok. Dan kalau menurut gue, kalau misalnya dia sampai nggak mau makan, berarti kita harus paksain dia untuk makan. Dan kita bisa pakai pipet untuk dorong makanan itu lewat bagian samping mulutnya. Di sini kebetulan ada makanan basah yang jenisnya itu krim gitu, jadi lebih gampang untuk dia makan ya, daripada yang bentuknya mungkin potongan daging itu mungkin agak lebih susah. Setelah dia biasa makan makanan basah dan bisa makan makanan kering, akhirnya makanan keringnya gue ganti ke makanan yang khusus untuk mother and baby cat. Jadi pas di awal masa kehamilan dulu dia memang makan makanan kitten teman-teman, karena kan proteinnya tinggi gitu. Nah setelah dia melahirkan, gue pikir kenapa nggak gue ganti ke makanan khusus mother and baby cat, karena yang pertama kan memang makanan ini khusus untuk induk kucing yang menyusui. Yang kedua, nantinya anaknya ini juga akan makan makanan kering. Jadi bisa sekaligus gitu, makanannya bisa untuk ibunya dan juga bisa untuk anaknya. Seperti biasa untuk pergantian makanan, pastinya kita harus campur dulu makanan lama dengan makanan yang baru ya teman-teman, supaya dia nggak diare.
Ada juga kucing yang terengah-engah setelah dia melahirkan, kelihatan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya ya, gengs. Dan ini normal. Ini menunjukkan kalau kucing itu kecapean atau kelelahan. Nah, untuk mengatasi ini, gue kemarin kasih Momo campuran madu dan air hangat, dan kemudian gue paksain dia untuk minum dengan menggunakan pipet atau suntikan. Itu kalian bisa dapetin di apotik. Kebetulan Momo kemarin waktu terengah-engah itu lumayan agak lama tuh, gengs. Kurang lebih 3 hari 4 harian lah. Dan alhamdulillah setelah dikasih treatment seperti itu, dia berangsur-angsur pulih. Untuk mempercepat pemulihan pasca melahirkan, gue kasih Momo vitamin Nutri-Gel Plus. Sebenarnya sih gue kasih vitamin ini bahkan jauh sebelum dia hamil, teman. Setiap hari gue selalu kasih dia Nutri Plus Gel sih, teman-teman. Jadi ini cuma untuk melanjutin aja. Semoga bermanfaat ya, gengs. Dan supaya nggak ketinggalan video seru lainnya, video yang punya info penting lainnya, kalian bisa subscribe Cathyzen dan juga jangan lupa hidupin notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!